Shalom, salam sehat dan selamat hari Minggu untuk kita warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah selalu bersukacita untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita yang selalu memelihara umat-Nya, khususnya di masa PPKM darurat yang diberlakukan pemerintah kita. Dari kediaman kita masing-masing, kita akan memasuki ibadah minggu saat ini. Karena itu mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk menghadap tahta hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari BNN nomor 754 ayat 1 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 716 ayat 3. Seperti Tuhan
Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, yaitu Tita ke-8 dan artinya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian isi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 164 ayat 2 dan 3. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 695 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat 35. Kita membacanya secara bergantian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dan sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Kita bernyanyi dari BN nomor 15 ayat 9. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja Minggu 25 Juli 2021. Konfirmasi warta gereja. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, Allah memelihara umatnya. Yang kedua, pembagian jadwal kebaktian minggu tanggal 1 Agustus 2021. Pada hari Minggu yang akan datang, kita sudah bisa melaksanakan ibadah minggu secara tatap muka. Adapun pembagian jadwal sebagai berikut. Jam 7.30 WIB, sektor 2 dan 4. Jam 10 WIB, sektor 1 dan 3. Jam 16.30 WIB, remaja dan Naposobulung. Dihimbau kepada jemaat yang beribadah untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan. 1. Jemaat yang bergejala kurang sehat atau fit seperti demam, flu, dan lainnya dihimbau beribadah dari rumah. 2. Setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan dan mengukur suhu sebelum masuk ke gereja. 3. Selama mengikuti ibadah di dalam gereja, agar tetap menggunakan masker dengan benar. 4. Untuk sementara waktu setelah ibadah selesai, agar tidak berkumpul-kumpul di dalam gereja atau di lingkungan gereja. Demikian himbauan ini disampaikan untuk kita indahkan bersama. Warta yang ketiga, sayembara cipta lagu. AKBP mengadakan sayembara mencipta lagu berjuang bersama melawan COVID-19 di Indonesia. Bagi jemaat yang ingin mengikuti dapat melihat informasi lengkap di dalam flyer yang ada di warta digital.
Yang keempat, doa kesembuhan dan penguatan di masa pandemi sedistrik. Pada hari Senin 26 Juli 2021 akan diadakan doa kesembuhan dan penguatan di masa pandemi oleh Distrik 28 Deboskap melalui kanal YouTube HKBP Distrik 28 Deboskap. Masuk mulai pukul 16 WIB. Dihimbau untuk jemaat dapat mengikuti acara tersebut di rumah masing-masing. Yang kelima, acara penghiburan. Pada hari Sabtu 24 Juli 2021, Majelis Gereja telah melaksanakan acara penghiburan kepada 1. Keluarga Nyonya Kristiani Hutagaul, Boru Manurung, Sektor 1. 2. Keluarga Lamhot Situmorang, Boru Purba, Sektor 4. Keluarga Herbert Sihombing, Boru Munte, Sektor 1. Acara berjalan dengan baik. Yang keenam, perkenalan calon sintua. Dimulai minggu hari ini sudah menjadi calon sintua yang baru, yakni Ibu Hotma Borumanik dari Sektor 4. Menindaklanjuti program penambahan sintua, diharapkan agar setiap sektor segera mengusulkan calon sintua yang berkelakuan baik dan proaktif dalam melayani di Gereja HKBP Limo. Yang ketujuh, Paria Panitia Pembangunan. Dihimbau kepada jemaat yang belum memberikan totok ripe agar segera memberikannya dikarenakan batas pembayaran sampai bulan Agustus 2021. Pembayaran dapat diberikan melalui sintua sektor atau bendahara panitia pembangunan calon sintua Roslina Boru Tambunan. Majelis dan seluruh jemaat Gereja HKBP Limo mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan, terutama bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini, yaitu dari tanggal 19 Juli 2021 sampai tanggal 25 Juli 2021. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikianlah pembacaan warta gereja minggu ini. Warta gereja yang tidak dibacakan dan warta keuangan huria, diakonia, dan pembangunan dapat kita baca pada warta digital yang telah disediakan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 504 ayat 1 dan 2.
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat Kristus yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersukacita dan salam sehat bagi kita semua, dimanapun kita saat ini mengikuti ibadah minggu hari ini. Tuhan memelihara dan menyertai kita. Pada minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, Tuhan menyapa kita dari firman-Nya yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. 2 Raja-Raja pasal 4 dimulai dari ayat 42 sampai dengan ayat 44. Saya akan membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada tahun 1982, Bunda Teresa, seorang aktivis sosial yang sudah mendunia pada masa itu dan sampai saat ini, menyampaikan suatu pidato dalam sebuah pertemuan di Roma yang dihadiri oleh banyak orang dari berbagai negara. Setelah ia selesai berpidato, lalu datanglah seseorang dari peserta bertanya kepadanya, Ibu, engkau merawat begitu banyak orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Engkau juga memiliki banyak rumah untuk menampung dan merawat mereka. Tentu ini membutuhkan biaya atau uang yang sangat banyak dan membutuhkan manajemen keuangan yang baik dan terukur. Bagaimanakah engkau mendapatkan uang segitu banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka? Bagaimana pula engkau mengerjakan semua hal itu? Lalu Bunda Teresa berkata, saya tidak pernah belajar, saya juga belum pernah belajar ilmu keuangan, demikian juga dengan ilmu manajemen, tata kelola, keuangan, dan lainnya. Saya hanya pernah dan mengimani apa yang tertulis di kitab suci yang berkata bahwa bila Allah memelihara burung-burung di udara, demikian juga dengan kamu, maka Allah pun turut memelihara orang-orang yang percaya. Allah menyediakan semuanya itu, saya tidak pernah khawatir. Saya tidak pernah ragu
atas pemeliharaan dan penyertaan Allah bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kesaksian Alkitab dan renungan khotbah hari Minggu ini dan juga firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan memelihara burung-burung di udara juga cukup mengilhami Bunda Teresa dalam hidup dan pelayanannya. Dia tidak pernah merasa bahwa dia khawatir dan ragu atas penyelenggaraan dan pemeliharaan Tuhan bagi dirinya dan bagi seluruh orang-orang yang percaya, termasuk seluruh yang diciptakannya. Lantas saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Terutama di saat kita masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini yang menerpa hidup kita, yang juga melahirkan berbagai macam kesulitan dalam hidup kita seperti kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan juga agama. Masihkah kita merasakan, masihkah iman kita merespon pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang memahami bahwa pemeliharaan atau penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan diukur dari tingkat kesuksesan, dari tingkat kekayaan, dari tingkat keberadaan, dari tingkat kemapanan hidup seseorang. Terutama di beberapa tahun belakangan ini munculnya dan maraknya penganut dan penyebar teologi sukses Injil kemakmuran. Menurut paham mereka bahwa orang Kristen dan orang percaya harus berlimpah harta kekayaannya. Karena itulah tanda beriman dan tanda pemberkatan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Artinya, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipelihara Tuhan, orang yang disertai Tuhan adalah mereka yang memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Sebaliknya, menurut paham teologi sukses ini, bila orang Kristen hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, itulah tandanya bahwa dia tidak beriman, dia tidak percaya, dan hidupnya tidak diberkati dan tidak dipelihara oleh Tuhan. Sederhananya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penganut teologi sukses ini adalah mereka yang bernafsu duniawi dan haus akan harta yang dibungkus dengan agama dan Injil. Ini merupakan suatu kesesatan berpikir dan kesesatan iman yang mau menyangkal sifat hakiki, sifat hakikat Allah, yaitu salah satunya Providentia Dei, pemeliharaan Allah, bahwa Allah memelihara umatnya, Allah memelihara seluruh ciptaannya secara terus-menerus, berlangsung dalam setiap masa, dalam setiap zaman, dalam setiap waktu, bagi seluruh ciptaannya tanpa membeda-bedakan. Itulah sifat hakikat Allah, Providentia Dei, bahwa ia memelihara bukan saja dalam situasi yang mengenakan, dalam situasi yang sempurna, tetapi dalam situasi krisis, dalam situasi kesulitan pun Allah turut memelihara. Allah senantiasa bekerja dan terus-menerus memelihara, menyertai dan memberkati ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang mau kita terima dan kita imani dari firman Tuhan 2 Raja-Raja 42, 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44 ini,
Bila kita membaca dari ayat 38 sampai dengan ayat 41, kita akan melihat bahwa pada masa itu di Gilgal, di mana Elisa dan para teman-teman sepalanannya, para rombongan nabi dan para hamba-hambanya sedang tinggal di Gilgal. Pada masa itu terjadi bencana kelaparan, krisis pangan yang begitu luar biasa melanda daerah Gilgal. Dalam situasi bencana kelaparan, krisis pangan, ada banyak hal yang boleh terjadi yang mungkin sebelumnya tidak pernah terjadi. Apapun yang dapat tumbuh, yang sedang tumbuh hijau, bila itu dapat diolah menjadi makanan, itu akan diolah untuk menjadi bahan makanan demi mendapat atau memenuhi kebutuhan di tengah-tengah bencana kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kalau kita lihat dari ayat 38 pada pasal ini, kita akan melihat bahwa Elisa meminta hambanya, pelayannya untuk memasak makanan bagi mereka. Lantas tidak ada makanan, itu sebabnya hamba Elisa mengambil dari pohon sulur-suluran liar dan labu liar yang tumbuh pada saat itu, dan itu diolah dan dimasak menjadi makanan. Dan ketika para rombongan nabi itu memakannya, mereka seperti merasa keracunan. Itu sebabnya di ayat 40 mereka berkata bahwa maut ada dalam kuali itu. Ya, karena itu tidak biasa, tidak lazim dimakan oleh manusia. Tetapi oleh karena bencana kelaparan, itu pun harus mereka makan demi mengisi perut yang sejengkal ini. Tetapi mereka merasakan rasa yang tidak biasa dan mereka hampir merasa mati ketika mereka memakan itu. Itu sebabnya Nabi Elisa menaburkan tepung dan mereka dapat memakan makanan itu kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu berlanjut begitu sangat lama di tengah-tengah daerah Gilgal, bencana kelaparan yang begitu melanda mereka. Kalau kita perhatikan sampai ke ayat 44 ini, dalam konteks, dalam situasi yang demikian, ada seseorang dari Balsalisa yang datang mengantar, yang datang memberikan buah hasil hulu, roti hulu, yaitu 20 roti dan gandum baru di dalam tempat yang dia berikan kepada Elisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu dan Alkitab tidak memberikan kesaksian yang begitu jelas siapa seseorang dari Balsalisa ini yang memberikan persembahan, yang membawa 20 roti dan gandum ini kepada Elisa. Tetapi sebagai orang percaya kita mengimani bahwa yang pertama dia adalah orang percaya. Di situasi sulit dia masih mau memberikan persembahannya. Itu sebabnya dikatakan roti hulu hasil. Artinya persembahan buah sulung. Di tengah-tengah bencana kelaparan itu, ia masih mau bersaksi, memberikan persembahannya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Alkitab tidak memberikan jelas keterangan siapa seseorang dari Balsalisa ini, kita boleh berkata dan mengimani bahwa ini adalah utusan Tuhan.
seseorang yang diperintahkan oleh Tuhan, seseorang yang diajak, yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan makanan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya, Nabi Elisa dan para rombongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal itu kita bisa memahami dan belajar bahwa dalam segala situasi, bahkan dalam situasi krisis pun dan kelaparan, Tuhan masih memelihara. Tuhan masih bekerja, Tuhan masih memberkati orang-orang yang percaya kepadanya dengan cara Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita dan tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabtu 2 pekan yang lalu, tanggal 10 Juli yang lalu, setelah selesai ibadah rekaman di gereja ini, saya bersama dengan beberapa penatua gereja kita dan juga tim multimedia dan beberapa juga jemaat yang hadir, kami bersendagura berbincang-bincang di pondok distrik yang ada di samping gereja kita. Begitu waktu lama kami berbincang-bincang, salah satu yang kami bicarakan ialah tentang keuangan dan pelayanan gereja ini di tengah-tengah pandemi ini. Karena begitu waktu sudah cukup sangat lama dan selesai makan siang, beberapa dari antara teman-teman sepelayanan Amang Inang Penatua ada yang sudah kembali ke rumah. Tapi saya berkata, di somma johita, ay di jabu pe, mulu Holanda di jabu pe di PPKM tok dulu, somma johita makatatai. Nikudo tudongane. Memang saya tidak berpikir akan ada sesuatu hal yang terjadi. Saya hanya ingin menikmati waktu kebersamaan dengan para penatua karena sudah beberapa hari tidak ketemu. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kita duga-duga dan tanpa kita sadari, ada anak Tuhan, seseorang yang diberkati Tuhan, seseorang yang percaya kepada Tuhan, yang bukan anggota jemaat gereja kita, tetapi dia orang Kristen jemaat HKBP yang tidak perlu saya sebutkan gerejanya. Dan namanya datang memberikan persembahannya kepada gereja kita. Dan itu sudah diwartakan pada minggu tanggal 11 yang lalu. Ini bukan soal berapa yang dia berikan, bukan soal berapa yang dia persembahkan, tapi yang mau kita katakan adalah dalam segala situasi, dalam ketika kami berbincang-bincang dan berdiskusi termasuk pelayanan, keuangan dan pembangunan rumah dinas gereja ini, begitulah cara Tuhan mengutus, begitulah cara Tuhan memelihara, begitu banyak cara Tuhan memberkati dan mencukupkan, memberikan berkatnya kepada orang-orang yang percaya kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terutama di masa-masa pandemi ini, keterancaman ekonomi, finansial, dan banyak hal akibat pandemi ini tidak akan pernah mendegradasi, mengurangi nikmat, kepenuhan, dan kesempurnaan penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Sekalipun saat ini kita hidup dalam kesulitan dan mungkin bahkan sampai pada kesesakan oleh karena pandemi 19 ini, kita harus bersaksi sebagaimana Tuhan memelihara hambanya, orang-orang yang percaya dalam masa krisis, bencana kelaparan di Gilgal pada masa itu, demikian juga Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menyertai hidup kita. Nikmat, kepenuhan dan kesempurnaan berkat Tuhan, roti hidup yang ada dalam diri Yesus Kristus itu tidak akan pernah berkurang dalam hidup kita. Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sulit dan bencana kelaparan melanda, hidup kita tidak pernah bergantung pada situasi dan kondisi.
Mungkin di masa-masa sulit seperti ini yang sedang kita hadapi ini, ada saja atau mungkin banyak orang berpikir untuk memberi bantuan, untuk memberikan persembahan kepada gereja, atau untuk menolong orang lain. Karena melihat kondisi ekonomi yang tidak pasti, penyelesaian pandemi yang tidak kita ketahui sampai kapan terjadi. Ada begitu banyak orang mulai berhitung. Bagaimana mungkin aku dapat memberikan bantuan kepada orang lain, bagaimana mungkin aku dapat memberikan persembahan kepada gereja sementara tabungan sudah mulai berkurang. Penghasilan pun juga sudah mulai berkurang. Ini adalah perhitungan yang sangat rasional dan logis. Dan ini cenderung dipakai oleh manusia dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Sehingga kita lupa bahwa hidup ini bukan saja hanya mengandalkan rasio, bukan saja hanya mengandalkan emosional, tapi Tuhan memberikan iman, memberikan roh kepada kita, supaya hidup ini tidak kita jalani hanya dengan rasio kita sendiri, dengan logika kita sendiri, dengan perhitungan kita sendiri, hitung-hitung bisa atau tidak, tetapi lebih dari itu. Sebagai orang percaya juga kita harus beriman bahwa Tuhan menganugerahkan rohnya kepada kita, supaya dalam menjalani hari-hari terutama di masa-masa sulit ini, kita tidak hanya mengandalkan rasional kita, logika kita saja, tetapi bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan. Seperti yang tertulis dalam perikop ini, Elisa memerintahkan pelayannya untuk memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai serta gandum yang baru. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, seru pelayannya? Ya, sulit membayangkan, sulit memperhitungkan. Kalaupun mungkin untuk 100 orang ini akan dicubit sedikit demi sedikit, disobek sedikit demi sedikit, agar semua kebagian. Tetapi Alkitab ini bersaksi bahwa semua 100 orang yang ada pada saat itu, mereka semua makan. Dan masih ada sisa. Elisa memerintahkan itu kepada pelayannya. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan dan dia percaya kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan. Berikanlah. Mereka makan. Elisa percaya pada kuasa pemeliharaan Allah. Demikian juga dengan seseorang dari Balsalisa itu. Di tengah-tengah kondisi bencana kelaparan yang sedang melanda Gilgal pada masa itu, boro-boro mau memberikan persembahan sulung. Untuk hidup saja belum tentu terjamin yang ada saat ini. Di tengah-tengah bencana kelaparan saat itu, ternyata Elia sebagai seorang hamba Tuhan, dia pun mau memberikan apa yang sudah diberikan kepadanya. Persembahan seorang dari Balsalisa itu, 20 roti jelai dan gandum yang baru itu tidak ia pegang sendiri. Tetapi dia memerintah supaya itu dibagi kepada pelayan-pelayannya dan kepada para hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa iman kita justru diuji pada masa-masa sulit, pada masa-masa krisis, pada masa-masa kesesakan seperti yang kita hadapi saat ini. Iman kita sedang diuji. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita, bagaimana kita merespon janji Tuhan, bagaimana kita merespon firman Tuhan yang telah disaksikan oleh Alkitab. Bagaimana kita juga merespon penyertaan Allah, pemeliharaan Allah dan penyelenggaraan Allah dalam masa sulit ini. Atau malah kita berpikir kompromistis. Seperti yang saya tegaskan tadi.
hitung punya hitung. Penghasilan kita pun sudah tidak cukup, tabungan kita sudah mulai berkurang. Akibat dari pandemi ini, kesulitan ekonomi dan banyak hal, sehingga kita berpikir kompromistis. Kita berkata, Toema, mengatusi do Tuhan nih. Tuhan mengerti kok keadaan kita. Kalau kita tidak membantu orang, kalau kita tidak kasih persembahan ke gereja, Tuhan mengerti kok dengan kehidupan kita saat ini. Amang inang saya harus tegaskan bahwa kalau kita berpikir seperti itu, Tuhan mengerti dengan keadaan kita, maka di satu sisi pun kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita berani berkata bahwa Tuhan mengerti dengan keadaan kita, bahwa kita pun percaya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Elisa dan seseorang dari Balsalisa ini, dalam masa-masa kelaparan, bencana kelaparan melanda negeri mereka, mereka tetap memberikan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi mereka, yaitu persembahan sulung dari hasil panennya. Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Itu artinya ketika Elisa dan seseorang dari Balsalisa ini melakukan hal itu, satu hal yang mau ditegaskan bahwa dengan memberikan itu mereka berpikir dan percaya bahwa hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dari kelimpahan dan kelebihan itu masih biasa. Banyak orang melakukan hal itu, tetapi memberi dalam situasi kekurangan, itulah hidup orang yang beriman. Yang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah dan dia percaya bahwa dia tidak dalam kekurangan, Allah senantiasa memelihara hidupnya. Jangan pernah meragukan dan khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Allah memelihara burung-burung di udara, lebih dari itu pula Tuhan memelihara hidup anak-anaknya yang berserah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita terutama di masa-masa pandemi ini begitu banyak kesulitan yang kita hadapi, agar kita mengubah orientasi hidup kita, membangun solidaritas. Dari self-oriented menjadi common-oriented. Dari hidup yang hanya mementingkan diri sendiri menjadi hidup yang mementingkan kebutuhan orang banyak. Menjadi hidup yang melihat kepentingan orang banyak. Terutama di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita juga perlu mengubah hidup kita. Seperti yang katakan tadi, dari self-oriented menjadi common-oriented. Hidup yang berorientasi pada diri sendiri menjadi hidup yang berorientasi pada kepentingan bersama. Kita tidak boleh hanya memikirkan keselamatan kita sendiri. Kita juga harus memikirkan keselamatan orang lain. Kita juga tidak boleh hanya memikirkan kehidupan kita sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan kehidupan orang lain. Terutama di masa pandemi ini, bagaimana mungkin kita boleh memelihara, mementingkan keselamatan orang lain sementara kita masih hidup berkeliaran tanpa masker, pergi ke sana kemari tanpa masker, dan masih suka berkerumun dalam kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting, dan menjauhi, bahkan tidak melakukan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Amang inang saya harus tegaskan ini, bagaimana mungkin kita berani berkata Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menjaga hidup kita, sementara ada orang yang tidak mau divaksin untuk keselamatan dirinya dan untuk keselamatan orang lain. Bagaimana mungkin kita berkata Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita di masa-masa pandemi ini, tetapi kita enggan untuk memakai masker seperti yang saya tegaskan tadi. Kita masih suka berkeluyuran ke sana kemari untuk hal yang tidak begitu penting. Tidak mau divaksin, tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Maka dari firman Tuhan hari ini kita akan melihat seperti Elisa yang juga mementingkan kepentingan orang banyak, kepentingan hidup bersama di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah bencana kelaparan itu. Demikian juga kita dipanggil menjadi umat, menjadi pribadi yang bukan
hanya memikirkan keselamatan kita, memikirkan kepentingan kita, tetapi juga mementingkan kehidupan dan keselamatan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah dari Amerika Serikat pada masa itu. Ada sebuah restoran yang dimiliki dan juga hanya memperbolehkan orang-orang dari kulit putih untuk berkunjung ke restoran ini. Sedangkan orang-orang berkulit hitam tidak diperkenankan untuk berkunjung ke restoran ini. Suatu ketika ada seorang peminta-minta pengemis dari kalangan orang hitam berkulit hitam. Dia datang mengemis ke restoran ini. Lalu pemilik restoran berkulit putih ini berkata kepada dia agar ia lewat dari pintu belakang, supaya ia mendapatkan makanan dari pemilik restoran berkulit putih ini. Saat pemilik restoran berkulit putih ini memberikan makanan kepadanya di pintu belakang restoran itu, pemilik restoran ini mengajak dia berdoa. Dan pemilik restoran berkata, engkau harus mengikuti doa seperti yang saya ucapkan ini. Lalu engkau boleh memakan makanan ini. Pemilik restoran ini pun memimpin doa demikian. Bapa kami yang di surga. Tetapi orang yang berkulit hitam ini berkata lain. Dia tidak menyebutkan sama persis seperti yang dikatakan oleh pemilik restoran ini. Dia malah menyebutkan Bapamu yang di surga. Pemilik restoran ini mengulang Bapa kami yang di surga. Lantas dia juga lagi berkata Bapamu yang di surga. Sampai 3 kali hal itu berulang, lalu pemilik restoran berkulit putih ini berkata, mengapa engkau tidak mengikuti doa yang saya sebutkan tadi? Mengapa engkau malah berkata Bapamu yang di surga? Apakah engkau tidak percaya bahwa kita memiliki Bapa yang sama? Karena mereka sama-sama Kristen. Lalu apa jawab pengemis berkulit hitam ini? Bagaimana mungkin aku berdoa sama seperti engkau, Bapa kami, dan engkau pula berkata bahwa kita memiliki Bapa yang sama. Tetapi engkau tidak memperlakukan aku seperti saudaramu. Untuk sebuah makanan ini pun, engkau harus memberikannya di pintu belakang kepadaku. Engkau tidak memperlakukan aku seperti saudaramu sendiri. Seperti saudara-saudaramu berkulit putih. Tetapi dalam doa, engkau berani berkata Bapa kami yang di surga. Bukankah ini sebagai sebuah kebohongan kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seruan Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa dalam doa Bapa kami ini bukan saja menandakan, mengisyaratkan hubungan vertikal kita kepada Tuhan, tetapi juga hubungan kita kepada sesama. Bila kita berkata bahwa Bapa kami yang di surga, artinya di dalam Bapa yang satu itu kita adalah saudara. Kita adalah sesama tanpa membeda-bedakan yang lain. Tanpa membeda-bedakan bagaimana kulitnya, bagaimana bentuknya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kondisi sosialnya dan lain sebagainya. Tetapi lewat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Kristus Yesus itu kepada kita bahwa kita adalah saudara. Sesama dalam satu Bapa yang sama, yaitu Allah yang memelihara, yang menyertai hidup kita. Karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari melihat kehidupan kita terutama di masa-masa COVID-19 ini. Dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk membangun solidaritas, mengubah hidup yang dari self-oriented menjadi common-oriented. Hidup yang berorientasi hanya kepada diri sendiri menjadi hidup yang berorientasi kepada keselamatan dan kepentingan bersama. Bagaimana di masa-masa sulit ini juga kita boleh berbagi apa yang kita miliki. Untuk menolong, untuk membantu. Terutama saudara-saudara kita, jemaat-jemaat kita yang mungkin sangat membutuhkan uluran tangan kita. Yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar
agar kita menjauhkan diri dari ketamakan dan kemalasan. Berkat Tuhan tidak pernah cukup untuk mereka yang tamak, untuk mereka yang serakah, untuk mereka yang terus merasa tidak puas dan tidak cukup, untuk mereka yang selalu mengutamakan keinginan-keinginan duniawi dan nafsu-nafsu kedagingan. Kita bisa lihat bagaimana di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini masih saja ada orang yang ingin menumpuk kekayaan, mengambil hak mereka yang lemah, mengambil hak mereka yang miskin, dan menumpuk pundi-pundi mereka. Dan di satu sisi juga kita melihat bahwa berkat Tuhan pun tidak cukup menjangkau mereka yang hidup dalam kemalasan dan hidup hanya berpangku tangan dan enggan untuk bekerja. Karena itu sebenarnya tidak ada satu alasan pun bagi manusia di dunia ini berkata bahwa dia tidak memperoleh makanan. Bahwa hidupnya sangat susah dan sangat sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ini alasan yang tidak berdasar. Karena apa? Karena Tuhan memberikan berkat, menyediakan berkatnya melalui seluruh ciptaannya. Kepada kita diberikan akal budi, kekuatan, pikiran, dan kesehatan untuk bekerja. Untuk terus tekun, giat bekerja, melakukan hal-hal yang baik. Karena dari situlah kita akan memperoleh nikmat berkat Tuhan. Buah-buah berkat Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita. Sepanjang iman yang kita yakini, pengakuan iman kita, bahwa orang yang bekerjalah yang pantas mendapat makan. Maka saya katakan sekali lagi, satu, berkat Tuhan tidak pernah cukup bagi mereka yang tamak. Yang kedua, berkat Tuhan tidak dapat menjangkau mereka yang hidup dalam kemalasan dan hanya berpangku tangan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita di masa-masa sulit ini. Kita semakin percaya bahwa Tuhan, bahwa kasih Allah, penyertaan Allah senantiasa berlangsung memelihara, menyertai hidup kita sekalipun kita masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan minggu yang boleh kami nikmati saat ini. Tuhan memperkenankan kami di tempat kami masing-masing menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan doa-doa yang Tuhan perkenankan kami naikkan ke hadirat Tuhan. Tuhan juga memberikan firman-Mu sebagai hidup kami, yang mengajarkan kepada kami terutama di masa-masa sulit seperti ini, bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan senantiasa bekerja untuk menjaga, memelihara hidup kami dalam setiap masa. Bahkan kami percaya di pandemi COVID-19 ini, Tuhan pun turut menjaga kami, memelihara hidup kami, hingga kami beroleh kekuatan, beroleh kesehatan, beroleh pengharapan, dan beroleh sukacita. Dan kami tidak kehilangan iman oleh karena kesulitan yang kami hadapi saat ini. Sebagaimana Engkau menjaga dan memelihara hidup hamba-Mu Elisa, lewat persembahan sulung orang percaya dari Balsalisa itu, dan Kau mencukupkan bahkan berlebih untuk kebutuhan makan 100 orang pada masa itu. Demikian juga Engkau memelihara hidup kami dari hal-hal yang tidak pernah kami perhitungkan. Karenanya kami semakin belajar bahwa hidup kami ini bukan saja karena hidup karena pikiran rasional, tetapi juga karena kuasa dan mujizat-mujizat Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya itu, dan kami selalu berharap kuasa Tuhan terus bekerja
terutama bagi saudara-saudara kami, jemaat kami yang sedang dalam kesulitan, baik dalam kehidupan sehari-hari, juga bagi mereka yang sedang sakit dan harus berjuang untuk kesembuhan mereka dari COVID-19 ini, dan untuk penyakit-penyakit yang lain yang boleh dirasakan oleh beberapa jemaat-Mu saat ini. Ya Tuhan, bermurah hatilah, kasihanilah kami, jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami, Amang Inang, baik dari Naposo dan sekolah minggu yang mungkin terbaring lemah saat ini. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan baru dan kesembuhan bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Berkati pelayanan kami di gereja ini, di masa-masa pandemi ini. Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati pula pekerjaan jemaat-Mu di berbagai pekerjaan yang Tuhan telah berikan, baik di dalam rumah, di kantor, di pasar, dan di perusahaan, dan banyak hal pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan memberkati pekerjaan yang baik dan benar. Ajarkan kami untuk selalu tekun dan giat bekerja. Karena kami percaya lewat pekerjaan itu kami melihat cinta kasih Tuhan yang memelihara hidup kami. Bapa yang baik, berkati pemerintah kami, berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin negeri kami ini, terutama di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah kami bersatu, biarlah di masa-masa sulit ini solidaritas kami, kebersamaan kami, keselamatan kami bersama boleh menjadi tugas kami bersama-sama, terutama di tengah-tengah jemaat-Mu di HKBP Limo ini. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin gereja-Mu untuk memimpin gereja-Mu di masa-masa pandemi ini, memberikan inovasi-inovasi pelayanan yang menyentuh dan menjangkau para jemaat-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Kita dapat mengirimkan persembahan kita melalui penatua atau sintua sektor kita masing-masing, dan juga melalui nomor rekening gereja yang telah tersedia dalam warta jemaat. Kita puji Tuhan dengan memberikan persembahan melalui nyanyian buku nyanyian nomor 497 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Panggilan Guru dan sekolah Minggu HKBP Limo dan saudara-saudara kami yang telah mengikuti ibadah dalam kanal YouTube HKBP Limo saat ini. Dari Majelis HKBP Limo kami menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.